Halo makers, balik lagi nih Bikin.com. Kali ini kita punya segmen baru yang namanya ngebikin review. Di review pertama kita bakal mereview table saw dari DeWalt, yaitu DeWalt DWE7470. DeWalt merupakan brand power tools yang cukup diakui. Terlebih lagi DeWalt merupakan top produk dari produsen yang juga memproduksi Black Decker dan Stanley. Table saw yang satu ini merupakan table saw yang ada di range tengah berdasarkan harga. Yuk simak review pertama kita. Oke, makers, setelah kita buka kotaknya, sekarang kita mau lihat apa aja isinya nih, sambil lihat bukunya. Oke, nomor satu ada rib fence. Rib fence. Oke, kita buka ya. Apa gunanya rib fence ini? Adalah untuk sebagai track untuk kayu yang nanti akan dipotong. Dia akan bisa dipasang di bodi sini dan bisa digeser-geser. Oke, ini dia rib fence. Secara teknisnya nanti akan dipasang di sini dan akan bisa digeser seperti ini. Oke, kita pinggirin dulu. Yang kedua ada arbor wrench, arbor spindle and hex. Ya, ini lebih tepatnya sih pengencang untuk si blade-nya sendiri yang akan dipasang di dalam sini. Ya, ada beberapa kunci yang mungkin nanti kita bisa lihat gimana cara pasangnya ya. Terus kemudian ada cord wrap. Oke, ya ini sih kabel adjuster aja ya. Jadi nanti akan dipasang di bagian bodi buat biar kabelnya nggak kusut atau mungkin kepotong bisa ngerinya. Oke. Kemudian di sini ada height bevel adjustment wheel. Oke, ini kita buka ya. Oke, bundar. Ini nanti akan dipasang di bagian bawah sini. Jadi lebih ke fungsinya adalah untuk menaik turunkan si pisau dan juga ngegeser pisau untuk kita potong angle gitu, merubah angle, misalkan di 45 derajat, 25 derajat, nanti akan pasang di sini. Nanti kita bakal lihat gimana cara pakainya juga. Oke, ini taruh sini. Ups, hati-hati, ada baut-bautan, jangan sampai hilang. Kemudian ada reeving knife, atau mungkin kalau kita lagi nonton video-video ahli-ahli kayu ini yang udah ada di Indonesia, di luar, mereka bilang ini sebagai splitter. Jadi fungsinya akan ada di belakang pisau. Begitu kayu kita dorong dan dia akan memisahkan ini. Jadi nggak bakal begitu kepotong terus nempel lagi atau segala macam. Ngerinya takutnya si kayu bakal berubah atau goyang dan segala macam. Nah, dia yang bakal ngejagain ini juga, ngejagain kayunya bakal jadi lebih lurus. Oke, mau saya buka. Kemudian ada anti kickback assembly. Oke, ini karena kita masih baru pegangnya, jadi kita belum tahu banget cara kerjanya. Nanti kita bakal lihat ya sambil praktek untuk masang si anti kickback ini. Tapi logikanya adalah alat ini untuk ngejagain kita sebagai yang motong kayunya agar si kayu nggak kelempar ataupun berbalik ke arah kita. Anti kickback. Oke. Kemudian push stick. Nah, ini yang paling penting
dan orang di luar juga pada suka bikin ginian lucu-lucu ya. Push stick ini fungsinya adalah ngedorong kayu, jadi menjauhkan tangan kita, ngejagain biar lebih aman lah. Dorong kayunya, terus matiin, baru diambil kayunya yang dipotong. Sayang guys, kita juga masih pemula, berhati-hati, nggak ada salahnya. Oke. Kemudian ada meter gauge. Meter gauge ya, meter gauge tuh ini. Oke. Meter gauge. Gauge itu sendiri sebenarnya mungkin bisa dibilang lebih ke pembimbing, atau sebenarnya ini ya ngejagain untuk si kayu yang kita potong on track ya. Jadi ketika mau potong 45 derajat, 25 derajat atau apapun, dia nggak bakal miring karena si mesin ini sendiri, si table saw-nya udah ada track-tracknya kayak gini. Ini nanti kayunya taruh sini, misalkan papan kayak gini, kita rubah ininya. Oke, 60 derajat. Nah, nanti semua kayu akan seperti ini potongannya, jadi lebih aman juga buat kitanya, terus menjaga presisi. Nanti kita bakal coba buktiin di assembly-nya ya, setelah assembly. Setelah meter gauge ada blade guard assembly. Blade guard assembly. Oke. Kita buka. Blade guard assembly ini ya, ini setahu saya fungsinya adalah untuk nanti dipasang di atas pisau. Jadi ini bakal aman banget sih buat kita. Udah gitu juga ngejauhin mungkin nanti ada anak-anak main di sekeliling alat dan segala macam, takutnya mereka bisa kena blade yang segede gigi hiu ini. Nah, blade guard ini bakal ngejagain itu. Cuma nggak tahu ya, kalau profesional kayaknya udah mulai pada jarang pakai ginian, mungkin karena ada satu dan lain hal yang ngalangin kerjaannya. Nanti kita bakal coba. Oke, blade guard. Kemudian ada, oke, ini dia nih jagoannya. Oke, table saw DeWalt ini memakai gergaji 10 inci. Cuma setahu kita juga emang ada beberapa size, tapi emang dia si mesinnya dikhususkan untuk si 10 inci ini. Mungkin kalau beli merek lain ada yang lebih kecil, ada yang lebih ini, ada yang lebih besar. Ya, tergantung fungsi dan kebutuhan aja sih. Oke, habis blade yang terakhir ada blade adapter. Ya, ini gunanya sih lebih ke bearing aja nanti buat si blade-nya ketika dipasang di dalam sini. Oke. Udah habis. Ini dia semua barang-barang yang ada di dalam boxnya. Di sini kita lanjut untuk assembly si semua kelengkapan ini. Oke, lanjut. Walaupun kunci yang telah disiapkan mempermudah pekerjaan, tapi kita tetap mesti hati-hati dengan bagian pisau. Karena pisau ini terbilang tajam dan juga berukuran besar. Jika bisa, kita harus menggunakan sarung tangan pelindung. Pemasangan ripping knife-nya juga cukup mudah. Tinggal letakkan di tempatnya di belakang blade, masukkan selongsongnya, kemudian kencangkan dengan sistem pengunci yang sudah ada di dalamnya. Hanya tinggal diputar saja hingga kencang.
Selanjutnya ada anti kickback yang pemasangannya tergolong cukup tricky. Bisa dilihat di bagian dalamnya terdapat gotri atau pelor. Yang perlu kita lakukan adalah memiringkan kickback hingga gotri masuk ke dalam, kemudian segera pasangkan di atas stripping knife. Hal ini juga berlaku buat pemasangan blade guard. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan pemasangan wheel adjustment. Pemasangan wheelnya sangat mudah. Cukup sesuaikan lubang, masukkan ke batangnya, kemudian tekan sedikit dan pasang baut yang telah tersedia. Bisa dibilang hal ini cukup mudah. Dan setelah terpasang, kamu akan ada dalam posisi mengunci. Putar tuas yang ada di sebelahnya yang memiliki tombol orange. Dan sekarang kita sedang melakukan settingan pada angle, blade angle. Kamu bisa sesuaikan kebutuhan, mau miring 30 derajat, 15 derajat, itu bisa semuanya. Setelah mendapatkan angle yang kamu mau, tinggal kunci aja. Hanya saja memang hal ini sepertinya harus dilakukan dengan dua tangan karena tidak ada default penguncian yang simple gitu ya. Jadinya memang terkendala juga kalau masih baru. Mungkin kamu butuh busur digital sehingga bisa lebih pas gitu di bagian mana yang mau dikunci. Oke. Kemudian kita lanjut untuk menyeting tinggi pisau tersebut. Tinggi pisau tersebut dapat kita lakukan dengan memutar wheel adjustment ke arah kiri. Gunakan tuas yang ada dan kamu akan mendapatkan tinggi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita. Tombol orange yang ada di samping tersebut juga sangat berguna, tapi memang harus dipelajari bagaimana cara penggunaannya. Ini mirip dengan kunci pas yang mungkin sering kita temui di bengkel-bengkel ya. Jadi ketika dilepas dia tidak menggigit, tapi ketika ditekan dia akan menggigit untuk melakukan pengencangan atau pengendoran. Oke, selanjutnya kita akan mencoba bagian fans yang dapat dikunci di track yang di samping. Sebenarnya fitur ini sangat membantu ya, dan juga sangat mudah secara pemakaian. Tapi kami melihat ada momen ketika fans ini dikunci, penggaris yang ada di bagian samping yang juga berguna sebagai track fansnya sendiri bergeser beberapa mili. Jadi kami cukup ragu dengan tingkat presisi ukuran kayu yang kita inginkan. Ya kalian tetap harus coba sih dengan garis untuk mendapatkan ukuran yang sesuai. Tapi overall memang fans ini sendiri cukup membantu. Lagi untuk teman-teman yang juga punya keluhan sama seperti mata silinder, jadi gak yakin ketika memotongnya.
Oke, segitu dulu review dari Ngebikin. Overall alat ini sangat keren dan cukup membantu kita, walaupun memang secara harga bisa dibilang di tengah ya, karena juga kapasitas brandnya yang cukup sudah diakui di pasaran. Tapi mungkin juga kita perlu adu ya dengan meja-meja gergaji yang lain, karena brand ini merupakan brand yang bagus. Tapi ternyata pada meja ini kami lihat memang ada bagian-bagian yang kurang kokoh. Dan juga di beberapa review ahli-ahli kayu yang lebih senior, mereka mengeluhkan bagian aluminium tersebut. Oke, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Gimana sih soal gergaji atau table saw ini? Atau mungkin ada table saw yang menurut kalian lebih baik? Bisa share dikit ke kita. Siapa tahu nanti kalau kita punya budget, kita bakal coba nge-review table saw yang lain ya. Jangan lupa share, like video ini, dan juga subscribe pastinya ke akun Ngebikin, supaya kita lebih semangat bikin video lain. Oke, see you.